Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan mengikuti bersama kajian dengan judul mendulang pelajaran berharga dari muhadharah Asy-Syaikh Munir As-Sa'di hafizahullah ta'ala yang berjudul Haqiqatul Ruju' ila al-Ulama' fi an-Nawazil, hakikat rujuk kepada ulama ketika fitnah melanda. Muhadharah yang disampaikan oleh Syekhuna Munir As-Sa'di hafizahullah ta'ala ini sesungguhnya telah tersampaikan secara telekonferensi pada hari Sabtu tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Mei 2024 di Masjid Al-Khazanah di kota Tangerang. Dan ketika itu diterjemahkan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Kami melihat muhadharah yang beliau sampaikan dengan judul di atas terkandung padanya banyak pelajaran penting dan berharga bagi kita, khususnya salafiyin di Indonesia ini. Maka kami merasa penting dalam kesempatan yang berharga ini untuk kita bersama mempelajari dan mendulang pelajaran berharga tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan dengannya kaki-kaki kita di atas dakwah salafiyah dan senantiasa terhubung dengan para ulama, terkhusus ketika
fitnah sedang melanda. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Munir hafizahullah taala di awal muhadharah beliau menjelaskan tentang kedudukan ulama dan tokoh-tokoh agama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka di dalam Al-Quranul Karim dan memuliakan para ulama tersebut. Beliau sebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian juga firman Allah Ta'ala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Tentu dalil-dalil tentang keutamaan para ulama dan kedudukan mereka di dalam agama ini sangat banyak. Baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun beberapa dalil yang disebutkan di atas sungguh sangat cukup untuk menunjukkan kedudukan para ulama dan posisi mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tegas Allah mengangkat derajat mereka. Secara tegas Allah menyatakan pada ayat yang pertama tadi tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman. Secara nas Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tingginya kedudukan mereka. Pada ayat yang kedua Allah menegaskan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sehingga tidak bisa disamakan. Pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kedudukan para ulama sekaligus pengaruh dari ilmu yang ada pada mereka, yaitu mengantarkan mereka kepada kedudukan yang tinggi, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Munir memberikan penjelasan, فَإِذَا كَانُوا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الْعَظِيمَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى مَنْ سِوَانَا أَنْ نَحْفَظَ لَهُمْ هَذَا الْقَدْرِ وَأَنْ نَعْرِفَ لَهُمْ هَذِهِ الْمَكَانَةِ وَأَنْ نُنَزِّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ. فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. Jika mereka para ulama tersebut berada pada posisi
yang agung dan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka wajib bagi kita dan selain kita yang hadir di majelis untuk menjaga kedudukan mereka dan benar-benar memposisikan posisi para ulama tersebut. Kemudian beliau bawakan hadis yang artinya bukanlah termasuk dari umatku, umat Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, yang lebih senior, dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu di tengah-tengah kami. Di sini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa para ulama adalah orang-orang spesial di dalam agama ini, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang spesial di dalam agama ini yang memiliki kedudukan yang tinggi dihormati. Maka betapa disayangkan apabila ada seorang muslim atau bahkan menyatakan diri sebagai seorang salafi, seorang sunni, lalu kemudian tidak menghormati ulama, enggan untuk mendengarkan nasihat dan bimbingan ulama, keberatan untuk disampaikan kepadanya nasihat dan wasiat ulama. Berikutnya, beliau mengingatkan kepada kita tentang hak ulama yang harus kita ketahui dan harus kita tunaikan hak tersebut. Beliau katakan, ala wa inna min haqqil ulama alla yaftata alaihim fima hum ahluhu min bayani dinillahi azza wa ala min bayanil ahkami wa ghairi dhalika fala yataqaddam alaihim wa la yuqallil min sya'nihim wa la yusrifun nas atau yusarrifun nasa anhum fa inna hadha sabilul hisbiyyin wa sabilul harakiyyin wa sabilul ladzina la ya'rifuna qadral ulama'i wa manzilatahum. Ingatlah, sesungguhnya di antara hak ulama adalah kita tidak menyempal dari penjelasan mereka, dari bimbingan mereka terkait agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukum yang ada di dalam agama ini. Ini di antara hak ulama yang benar-benar harus kita ketahui dan harus kita perhatikan, sehingga tidak diperkenankan untuk mendahului mereka. Tidak diperbolehkan pula merendahkan mereka, dan tidak diperbolehkan pula memalingkan manusia dari mereka. Beliau sebutkan
4 hak setidaknya dari hak ulama yang harus benar-benar kita perhatikan di masa-masa fitnah khususnya. Tidak menyempal dari penjelasan mereka tentang agama ini dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Apa maksudnya tidak menyempal? Maksudnya adalah ketika terjadi sebuah fitnah atau terjadi sebuah permasalahan tentang agama ini yang membutuhkan penjelasan dari para ulama, kemudian datang penjelasan dari mereka, maka penjelasan dari mereka itu adalah bimbingan dan solusi yang benar-benar harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai ketika datang bimbingan dari ulama, datang penjelasan dari mereka, datang fatwa dan vonis mereka terkait sebuah permasalahan atau fitnah yang terjadi, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita menyempal dari bimbingan mereka. Maka ini sangat berbahaya sekali. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran dan bimbingan di dalam agama ini. Kemudian yang kedua, tidak mendahului mereka, terkhusus di dalam permasalahan fitnah, masalah yang pelik, masalah yang rumit, masalah yang tidak semua orang boleh berbicara. Masalah yang membutuhkan penanganan khusus. Maka kita tidak diperkenankan untuk mendahului para ulama di dalam permasalahan tersebut. Tunggu penjelasan dari mereka. Tunggu keterangan dari mereka. Karena berapa banyak sikap-sikap mendahului ulama yang akhirnya mengantarkan kepada kebinasaan. Sejarah telah banyak membuktikan sikap tersebut dan akibat buruknya. Kita lihat bagaimana kaum Khawarij di dalam mereka menilai apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selaku khalifah, yang ketika itu beliau menyetujui proses at-tahkim, proses upaya rekonsiliasi pasca pertempuran Siffin, dalam bentuk kedua belah pihak mengirim seorang hakam, seorang penengah, seorang juru damai, baik dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib maupun dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujuinya. Demikian pula tentunya
sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya. Dikirimlah seorang hakam dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dari pihak sahabat Muawiyah dikirimlah sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in untuk membicarakan fitnah dan masalah besar yang menimpa mereka guna mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Kelompok Khawarij menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar, bahkan kekufuran. Lancang mendahului para ulama dari kalangan sahabat di dalam memvonis dan memutuskan permasalahan tersebut, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Lancang di dalam menilai dan memvonis masalah yang besar. Dalam kondisi ulama'us sahabah, a'immatus sahabah, yang mereka tentu jauh lebih berilmu dan tidak bisa dibandingkan antara Khawarij dengan para sahabat tersebut, dan tentu mereka lebih memahami makna dari ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij dalam mengkafirkan kedua belah pihak tadi. Berawal dari sikap mendahului ulama tersebut, yaitu ulama'us sahabah, lalu mereka menghimpun kekuatan, berani melakukan unjuk rasa, menyampaikan dan mendengungkan ayat-ayat tersebut di saat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah di masjid sebagai bentuk protes dari mereka. Mereka mengira apa yang dilakukan itu benar. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan komentar tentang apa yang mereka ucapkan tersebut. Kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka ucapkan itu adalah kalimat yang benar karena mengambil dari ayat Al-Quran. Namun dimaukan di balik itu adalah kebatilan, yakni at-takfir. Diawali sikap lancang itu dalam bentuk pemikiran, dan ternyata ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah fitnah akan menyeret kepada fitnah yang lebih besar lagi jika seseorang tidak kokoh di atas al-haq. Kaum Khawarij pada awalnya mereka mendahului ulama'us sahabah dalam bentuk pemikiran dan pendapat, lalu menyeret mereka untuk menyempal, untuk memisahkan diri secara fisik dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sebelumnya mereka tinggal di Kufah, di tempat di mana Khalifah berada,
Akhirnya mereka keluar dari Kufah, tinggal di sebuah tempat yang bernama Harura. Komunitas Khawarij tinggal di kampung Harura untuk mempertahankan prinsip dan pendapatnya yang mendahului para ulama sahabah tadi. Ternyata tidak cukup di situ. Semakin panjang fitnah berjalan, semakin menyeret mereka kepada sikap-sikap yang jauh lebih berbahaya lagi, yaitu menghalalkan harta dan darah kaum muslimin yang bukan dari golongan mereka, hingga mereka berani untuk membunuh dengan sadis orang-orang yang melintas di perkampungan mereka. Tak peduli apakah dia laki-laki ataupun wanita, tak peduli apakah dia seorang wanita yang hamil ataukah bukan. Terjadi hal itu dalam perjalanan mereka bersama fitnah. Seorang wanita yang hamil dibunuh, dibelah perutnya dengan sadis. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata perbuatan mendahului ulama tidak sebatas menyeret seseorang ke dalam sebuah fitnah, namun akan menyeretnya lagi ke dalam fitnah yang lebih dalam, dan lebih berbahaya lagi. Contoh yang lain, apa yang terjadi di Kufah juga, tentu secara massa sebelum kejadian Khawarij, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi pemimpin di kota Kufah. Bersama beliau juga ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Terjadi sebuah praktek ibadah di Masjid Kufah yang secara zahir apa yang mereka kerjakan itu bagian dari agama bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya dan jauh dari ilmu. Mereka berkumpul dalam sebuah halaqah dipimpin oleh satu orang, dan dia membawa kerikil-kerikil atau batu. Dia perintahkan orang yang hadir untuk bertasbih 100 kali sambil dihitung, untuk bertakbir, bertahlil dan lain sebagainya. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang melihat kejadian itu, beliau mengingkari, namun khawatir pendapat beliau salah, sehingga beliau sebagai seorang yang menghargai ahlul ilm, beliau sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lebih berilmu dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau sampaikan, kita lihat bagaimana adab sahabat kepada yang lebih berilmu. Tidak mendahului beliau, tidak mendahului sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika melihat kejadian tersebut disampaikan untuk diminta pendapat dan bimbingannya. Lalu kemudian mereka berangkat menuju Masjid Kufah
Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ditegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi beliau belum lama wafat, bejana-bejana di rumah beliau masih ada, pakaian-pakaian beliau juga masih belum usang, belum punah. Kemudian kalian melakukan perbuatan seperti ini. Apa jawaban mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Atau yang semakna dengan itu. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Di tengah-tengah mereka ada orang yang berilmu dari kalangan sahabat, namun lancang mendahului mereka di dalam melakukan suatu amalan yang mereka yakini benar. Lalu ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lam yudrikhu. Dalam riwayat lain, lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak bisa mendapatkan kebaikan itu. Mengapa? Karena jalan yang ditempuhnya salah. Dia punya keinginan menuju kebaikan, namun ketika jalan untuk menuju kebaikan itu bukan jalan yang benar dalam pandangan syariat, maka dia tidak akan sampai kepada kebaikan yang diinginkan tersebut. Ternyata perawi yang menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya, sang perawi menyampaikan bahwa kami menjumpai mereka, orang-orang yang ada di halaqah zikir tadi, di pertempuran Nahrawan, dan mereka memerangi kami. Mereka berada di barisan Khawarij, berperang melawan kami. Coba perhatikan, dari sebuah fitnah yang mungkin awalnya dianggap remeh, menginginkan kebaikan, dia kira itu benar, tanpa meminta bimbingan ulama. Bahkan ketika bimbingan sudah datang, disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, masih bersikukuh dengan pendapatnya, dengan keyakinannya. Akhirnya datang fitnah berikutnya yang jauh lebih besar, yang sudah tingkatannya sampai pada fisik. Akhirnya mereka digiring oleh fitnah bergabung bersama kaum Khawarij, berperang melawan kaum muslimin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka poin ini hendaknya menjadikan pelajaran berharga bagi kita. Kemudian beliau sebutkan yang ketiga, wala yuqallilu min sya'nihim. Di antara hak ulama, tidak meremehkan kedudukan mereka. Apa yang tadi disebutkan dari kisah Khawarij ataupun yang sebelumnya, orang-orang yang ada pada halaqah zikir, ada pada mereka sikap meremehkan atau merendahkan ulama. Ketika bimbingan datang,
ketika nasihat turun, ketika wasiat disampaikan, merasa dirinya berada di atas kebenaran, tidak mengindahkan bimbingan dan wasiat tersebut, maka perbuatan itu sesungguhnya adalah perbuatan merendahkan ulama, dan ini sangat berbahaya. Berikutnya, wala yusarrifun nasa anhum, dan tidak memalingkan manusia dari mereka. Ini merupakan hak berikutnya yang harus diberikan kepada para ulama kita. Terutama di masa fitnah. Benar-benar kita harus berusaha merujuk kepada para ulama dan menghubungkan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan ulama, dengan fatwa mereka, dengan bimbingan mereka, dengan arahan mereka. Terlebih lagi apabila bimbingan dan fatwa ulama tersebut secara langsung berkaitan dengan kondisi kita. Fatwa wasiat tersebut secara langsung untuk kita, maka hendaknya kita pegang erat-erat bimbingan wasiat dan fatwa tersebut. Jangan sampai karena merasa apa yang datang dari ulama, apa yang datang dari masyayikh itu tidak cocok dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, kita tidak menerima. Lebih dari itu, memalingkan umat, memalingkan salafiyin dari bimbingan tersebut. Ini sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali dan sangat berbahaya. Berarti belum menunaikan hak ulama, belum mengerti salafiyah, belum siap kalbu dan jiwanya untuk komitmen di atas al-manhaj as-salafi. Karena as-salafiyah, al-manhaj as-salafi tidak bisa dipisahkan dengan ulama. Tidak bisa dipisahkan dengan ilmu, tidak bisa dipisahkan dengan ulama. Apabila ada pihak-pihak yang menjauhkan kita dari ulama, yang memalingkan kita dari ulama, yang memalingkan kita dari arahan dan bimbingan para ulama, maka hendaknya kita waspada dan berhati-hati dari orang-orang tersebut. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya di antara pelajaran berharga dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Munir hafizahullah ta'ala adalah beliau mengingatkan kepada kita bahwa setiap disiplin ilmu, di setiap bidang, langkah yang tepat itu dikembalikan kepada orang-orang yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut. Dalam permasalahan apa saja? Dalam permasalahan kedokteran, ada orang sakit begini, sakit begitu, tidak mungkin ditanyakan kepada insinyur. Kata beliau, "Famathalan
la yurja' atau la yarji' fi amri at-tibbi ila al-muhandisin. Tidak bisa dalam permasalahan kedokteran kembali merujuk kepada insinyur. Demikian pula sebaliknya, dalam urusan yang berkaitan dengan disiplin ilmu, teknik dan semisalnya, tidak bisa dokter yang dijadikan sebagai rujukan. Maka dalam setiap bidang, dalam setiap disiplin ilmu, hendaknya kembali kepada orang-orang yang membidanginya, kembali kepada orang-orang yang memang memiliki spesialisasi di bidang tersebut. Fahakadha syariah. Demikian pula dalam permasalahan syariat ini. Bal hadza amrun a'zam min at-tibb wal handasah. Fayurja' ila al-ikhtisas. Bahkan permasalahan syariat ini, permasalahan agama, ada permasalahan yang jauh lebih besar dari permasalahan kedokteran, permasalahan terkait dengan teknik dan yang semisalnya. Harus dikembalikan kepada orang-orang yang membidangi. Bahkan di dalam satu disiplin ilmu, anggaplah kedokteran, ketika ada orang punya masalah di bagian mata, maka kembalinya kepada dokter spesialis mata, tidak kembalinya kepada dokter spesialis tulang misalnya, atau dokter bedah. Masing-masing kembali kepada yang lebih membidangi. Apa tujuannya? Tujuannya agar selamat dan lekas sembuh. Di bidang handasah, bangunan rumah ataukah mesin dan lain sebagainya, kenapa harus kembali kepada orang yang membidangi? Supaya mesinnya selamat, supaya rumahnya sesuai dengan yang diinginkan. Maka urusan agama ini jauh lebih besar, tidak bisa sembarangan. Kemudian beliau tegaskan, la siyama fin nawazili wa fil fitani wa fil umuril hadithah. Terlebih lagi di dalam permasalahan kontemporer, permasalahan yang baru, permasalahan fitnah dan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini, haruslah dikembalikan kepada orang-orang yang membidanginya. Siapakah orang-orang yang membidangi di dalam permasalahan-permasalahan an-nawazil? Beliau tegaskan, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang ahlur rusukh yang mumpuni di bidang ilmu agama ini. Mereka adalah ahlut tadallu' fil ilm, orang-orang yang memang memiliki kedalaman dan penguasaan yang bagus tentang agama ini. Orang-orang al-ma'rufun bil istiqra'it tam li nusus syariah, al-ma'rufin bil muwazanah bainal masalih wal mafasid. Orang-orang yang memang dikenal memiliki nilai pendalaman yang cukup terhadap nas-nas syariat. Orang-orang yang dikenal mampu menimbang dengan tepat antara maslahat dan mafsadah. Inilah orang-orang yang kita harus
menjadikan mereka sebagai rujukan di dalam menghadapi berbagai fitnah yang melanda, di dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang membuat kita salafiyin bingung dan bahkan bercerai-berai. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam menentukan orang yang berkompeten, orang yang berhak untuk dijadikan sebagai rujukan, orang yang berhak untuk dijadikan sebagai tempat kembali di dalam fitnah, tentu tidak semau kita, dan tidak cukup kembali kepada ulama itu kembali kepada kitab-kitabnya. Itu bagian dari kembali kepada ulama, kembali kepada orang-orang yang memang berhak untuk merujuk kepada mereka. Namun di dalam mengurai fitnah yang sedang terjadi, fitnah yang sedang melanda, tidak cukup hanya sekedar membaca kitab-kitab yang ada. Akan tetapi permasalahannya harus disampaikan kepada mereka dengan gambaran yang utuh, dengan penjelasan yang lengkap, sehingga benar-benar fatwa yang disampaikan, keputusan yang diputuskan, vonis yang dijatuhkan benar-benar tepat dan mewakili permasalahan yang terjadi. Nah, di dalam merujuk kepada ulama, tentu salafiyin memiliki ulama yang berkompeten di bidang ini. Dahulu sering kita untuk merujuk dan menyampaikan kepada Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Namun belakangan beliau dalam kondisi sakit, sudah lanjut usia, sulit untuk ditemui, dan memang oleh keluarga dibatasi untuk tidak masuk kepada beliau permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan beliau. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala juga termasuk masyayikh yang sering kita minta bimbingan dan arahannya. Kebetulan dua ulama besar ini ketika itu mudah bagi kita untuk berkomunikasi. Ada ulama-ulama besar lainnya, Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Luhaidan ketika itu rahimahullah. Namun komunikasi dengan beliau-beliau sulit dan terbatas kesempatannya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dua masyayikh besar kita, Syekh Rabi' dan Syekh Ubaid, telah merekom Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari untuk salafiyin merujuk kepada beliau di saat terjadi permasalahan, di saat terjadi fitnah yang melanda. Dan itu didengar oleh salafiyin. Kita lihat bagaimana ketika terjadi fitnah di negeri Yaman, para masyayikh yang ada di negeri Yaman
merujuk kepada Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Kita pun dalam fitnah yang terjadi belakangan ini menempuh jalur itu, menjadikan beliau sebagai rujukan dan tempat kembali dalam meminta arahan, bimbingan terkait fitnah yang terjadi belakangan ini. Sebagaimana sudah antum ketahui bersama, beliau hafizahullah ta'ala telah mengeluarkan tahapan-tahapan bimbingan di antaranya adalah wasiat di bulan Rajab, wasaya ulama. Terdapat beberapa nama, di antaranya adalah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Bersama beliau ada nama Syekh Rabi, ada nama Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang ketika itu wasiat dan pesan mereka dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Harith di muhadarah telekonferensi di Bintan. Bimbingan dan nasihat yang luar biasa dari ulama kita, termasuk di dalamnya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Berikutnya lagi keluar sautiyah beliau di bulan Syawalnya. Sautiyah beliau yang insyaallah antum semua sudah mengetahuinya, walaupun banyak dari salafiyin yang tidak mengetahui wasiat ulama di bulan Rajab dan sautiyah Asy-Syaikh Al-Bukhari. Ada pihak-pihak yang memalingkan salafiyin dari bimbingan ulama tersebut. Berapa banyak dari salafiyin yang baru tahu belakangan-belakangan ini bahwa ternyata fitnah yang terjadi di Indonesia ini sudah ada bimbingannya dari Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Ada wasaya ulama, namun tidak sedikit yang baru mengetahui ini semua. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka bimbingan dan nasihat beliau sungguh telah tersampaikan kepada kita, orang yang termasuk ahlul ikhtisas di bidangnya, orang yang direkom oleh kibar ulama kita untuk menangani masalah yang ada. Sampai di sini sesungguhnya sudah tepat langkah yang diambil. Namun yang jadi masalah adalah ketika bimbingan itu datang, berbeda sikap. Ketika nasihat itu turun, ternyata beda langkah yang diambil. Di sini ada faedah dari Asy-Syaikh Salah bin Futaini Kentush hafizahullah ta'ala dalam muhadarah yang beliau sampaikan beberapa hari yang lalu, tanggal 3 Dzulqa'dah hari Ahad. Beliau sampaikan telekonferensi di Ma'had Jember, muhadarah yang berjudul Al-Awaqib Al-Wakhimah liman ahmala taujihat ulama'il ummah fil fitanin nazilah. Akibat buruk mengabaikan bimbingan ulama pada fitnah yang sedang melanda. Nanti akan Anda bacakan, dan sebelumnya Syekh Munir mengingatkan di sini bahwa apabila kita tidak merujuk kepada orang-orang yang berkompeten di bidang ini, maka ini adalah kesalahan. Hadza ghalatun wa hadza tariqun 'aqibatuhu wakhimah. Ini adalah kesalahan dan jalan atau langkah
yang akibatnya sangat buruk. Baik, bil munasabah Asy-Syaikh Shalah Kantush hafizahullah taala, setelah beliau menyebutkan bagaimana peran Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari di dalam upaya beliau mengislahkan salafiyin dari banyak negeri dan upaya beliau untuk membantu mencarikan solusi-solusi dalam menghadapi fitnah yang terjadi. Kemudian Syekh Shalah mengatakan, وَقَدْ بَلَغَنَا وَاطَّلَعْنَا عَلَى أُمُورٍ وَقَعَتْ بَيْنَ إِخْوَانِنَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الطَّيِّبَةِ من الخلاف الذي آل إلى التهاجر والتقاطع الذي لا يحل ولا يجوز لأن الجميع أهل السنة ولا يوجد فيه من هو مبتدع أو حزبي وما هي إلا أمور يمكن حلها بسهولة. Kata beliau, dan telah sampai kepada kami, dan kami telah mengetahui karena beliau sudah pernah datang ke Indonesia pada Daurah Al-Muzani yang pertama, sehingga tahu sendiri apa yang terjadi di sini. Dan kami telah mengetahui perkara-perkara yang terjadi antara saudara-saudara kami yang ada di negeri ini, antara perselisihan yang sampai mengakibatkan kepada saling memboikot, saling memutuskan, yang sesungguhnya ini tidak halal dan tidak boleh. Karena semua pada dasarnya adalah ahlus sunnah, dan tidak ada ketika itu seorang yang mubtadi ataupun hizbi. Dan ini sesungguhnya adalah permasalahan yang mudah dan bisa segera diselesaikan ketika itu. Tentu jika masing-masing berkomitmen untuk merujuk kepada ulama dengan sebenarnya dan menerima hasil itu. Maka beliau lanjutkan, وَقَدْ حَاوَلَ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبُخَارِي أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَبَذَلَ الْجُهْدَ فِي التَّوْجِيهِ وَالْإِرْشَادِ الْمُخْتَلِفَيْنِ atau al-mukhtalifin فَاسْتَجَابَ لِلنُّصْحِ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْعَمَلِ بِنُصْحِ الشَّيْخِ وبينما رأينا أن الفريق الآخر لم يلقي بالا للتوجيه والإرشاد وهذا منه غلط كبير الذي لا زلنا نرجو أن يترك وأن يقبل الجميع على التآخي والتحاب وترك التفرق والاختلاف. Kata beliau, Syekhuna Abdullah Al-Bukhari telah berupaya untuk mengislahkan dua pihak yang berselisih. Beliau telah curahkan segenap upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap pihak-pihak yang berselisih. Maka satu pihak menyambut nasihat syekh, satu pihak yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala menyambut nasihat syekh dan menjalankan nasihat syekh, menerima nasihat tersebut dan berusaha untuk menjalankannya. Bainama ra'ayna, sementara kami juga melihat annal fariqal akhar, bahwa kelompok yang satu lagi lam yulqi balan, tidak mengindahkan litaujihi wal irsyad, tidak mengindahkan bimbingan dan arahan beliau. Wa hadza minhu ghalatun kabir, dan ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar darinya, dari kelompok tadi. Yang kami selalu berharap agar sikap tersebut ditinggalkan. Sikap tidak peduli dan tidak mengindahkan bimbingan tersebut hendaknya ditinggalkan. Serta hendaknya masing-masing pihak selalu senantiasa berupaya untuk merajut hubungan, saling mencintai dan meninggalkan perpecahan dan ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Lalu beliau menyebutkan
tentang topik yang sering dijadikan sebagai alasan, yaitu topik al-ightirar bil kathrah. Tertipu dengan mayoritas, dengan banyaknya jumlah pengikut atau orang yang bersamanya. Beliau menyayangkan hal ini dijadikan sebagai dasar kebenaran karena banyaknya orang yang bersamanya. Beliau singgung bahwa ini adalah dalilnya Fir'aun ketika menghadapi Musa, dalilnya kaum musyrikin Arab ketika menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan tentu salafiyin yang hakiki tidaklah menjadikan hukum mayoritas sebagai dasar, sebagai hujjah, sebagai dalil di dalam menjalankan agama ini. Ad-dalil adalah Al-Quran was sunnah wa fahmu salafil ummah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada muhadarah Syekh Munir hafizahullah ta'ala. Beliau kembali menegaskan bahwa kita harus merujuk ulama-ulama yang benar-benar berkompeten di bidang ini. Apabila kita tidak merujuk kepada mereka, maka ini sangat berbahaya. Yang disayangkan terhadap salafiyin, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan saudara-saudara kita semua, manakala datang bimbingan dari alim yang berkompeten di bidang ini, terlebih bimbingan itu turun atas aduan atau istifta yang disampaikan kepada beliau. Jawaban turun, justru keputusan, bimbingan dan arahan dari alim yang berkompeten ini tidak diambil. Sementara yang diambil adalah keputusan dan penilaian orang-orang yang di bawah secara tingkat keilmuannya. Ini tindakan yang berbahaya, tindakan yang mengkhawatirkan sekali. Khawatir masuk pada poin pertama yang tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di hafizahullah ta'ala, termasuk dari perbuatan menyempal dari bimbingan ulama yang itu sangat berbahaya. Kemudian di sini ada syubhat atau permasalahan yang kadang dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu, bahwa kalau keputusan itu sudah keluar dari orang-orang yang berkompeten, kemudian tidak mendapatkan qabul di tengah-tengah salafiyin, banyak pihak yang tidak menerimanya, maka berarti keputusan itu dibangun di atas sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang demikian dan demikian. Pertama, bahwa kaidah ini adalah kaidah yang tidak memiliki dasar. Berapa banyak bimbingan ulama dalam fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah hajuri, datang fatwa dari ulama-ulama kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid dan yang lainnya, namun masih ribuan orang yang bersama hajuri. Terkait Muhammad al-Imam dan yang bersamanya juga demikian. Sementara
fatwa itu keluar dari pihak yang berkompeten. Maka tidak diterimanya sebuah fatwa, sebuah bimbingan oleh mayoritas orang bukan dalil bahwa itu salah. Bukan dalil bahwa di sana ada hal-hal yang menjadikan fatwa tersebut cacat. Berapa banyak kita membaca hadis-hadis yang menjelaskan bahwa di hari kiamat ada seorang nabi yang bersamanya 2 orang, ada bersamanya 1 orang, bahkan ada seorang nabi yang tidak ada 1 orang pun pengikutnya. Tidak berarti kemudian apa yang dibawa oleh nabi tersebut adalah salah ataupun cacat. Kebenaran tidaklah diukur dengan itu. Ahlus sunnah sudah memiliki rambu-rambu yang jelas. Dalam permasalahan ini kembali kepada ulama. Ulama sudah memutuskan, maka ikuti bimbingan ulama. Sebelum ulama memutuskan, jangan mendahului bimbingan mereka. Apabila masalah itu memang masalah kontemporer, masalah nazilah, masalah besar, ketika datang bimbingan dari mereka, ikuti bimbingan tersebut dan jangan berpaling dari bimbingan tadi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jadi masalah adalah bahwa fatwa, bimbingan dan nasihat Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala terkait kasus kita di Indonesia ini sumbernya bukan dari kita. Pihak kedua yang tadi diisyaratkan oleh Syekh Salah justru yang mengangkat masalah ini kepada beliau. Sehingga kalau mau diklaim bahwa ada hal-hal yang tidak jujur, ada hal-hal yang tidak benar, semestinya tidak ditujukan kepada orang yang di luar ini. Justru dituduhkan kepada pihak yang menjadi sebab keluarnya fatwa dan bimbingan tersebut. Ala kulli hal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah-masalah fitnah dan yang semisalnya ini sangat dituntut as-sidq wal ikhlas, kejujuran kita dan keikhlasan kita. Dakwah salafiyah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada dakwah salafiyah. Agama ini tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada agama ini. Oleh karena itu, hendaknya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu beristislam. Jangan sampai di dalam kita berislam, di dalam kita beragama ini, di dalam kita berusaha tegak dan konsisten di atas dakwah salafiyah, masih mendahulukan kepentingan pribadi kita, mendahulukan ego kita, mendahulukan komunitas kita, mendahulukan kelompok kita, mendahulukan ini dan itu. Ini benar-benar sangat berbahaya. Syekh Sa'di hafizahullah ta'ala, beliau memberikan contoh tentang betapa bahayanya ketika datang bimbingan dari ulama kemudian mengabaikannya. Beliau contohkan apa yang terjadi di Yaman. Apa yang terjadi di Yaman ketika muncul kasus Houthi, bimbingan dan arahan dari a'immatus sunnah adalah untuk bersatu padu berjihad melawan Houthi. Bimbingan dari Syekh Rabi, dari Syekh Ubaid dan yang lainnya. Namun
Di sana kata beliau ada orang-orang yang tidak mengindahkan bimbingan itu. Dia sebut beberapa nama, Muhammad al-Imam, Al-Bura'i, As-Salimi, Muhammad Bamusa dan yang lainnya. Jika terjadi fitnah, terjadi masalah-masalah kontemporer yang terjadi nazilah, mereka mengatakan ahlu Makkah adra bi syi'abiha, nahnu adra bi biladina wa adra bi waqi'ina. Penduduk Makkah lebih tahu tentang lereng dan lembahnya. Ini satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa penduduk suatu negeri itu lebih paham tentang daerahnya. Namun digunakan tidak pada tempatnya. Sama dengan kaum Khawarij berkata kepada Ali bin Abi Thalib, menyebutkan dalil-dalil ayat Al-Quran, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Nah, ungkapan-ungkapan ini secara makna benar. Seseorang lebih tahu tentang kondisi negerinya. Namun di balik itu ada kebatilan. Mereka sampaikan qalu ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Makkah itu lebih tahu tentang lereng dan lembahnya. Nahnu adra bi biladina. Kami lebih tahu tentang negeri kami. Wa adra bi waqi'ina. Kami lebih tahu tentang waqi', tentang kondisi yang terjadi di negeri kami. Bahkan kata beliau, bal yuwajihuna Syekh Rabi' bihada. Bahkan mereka menantang Syekh Rabi' dengan menyampaikan seperti ini. Hakadzal Bura'i Abdul Aziz, na'am. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Aziz Al-Bura'i. Sampaikan kepada Syekh Rabi', kata beliau, fi qillati adabin wa adami haya. Tanpa adab, tanpa rasa malu, mengatakan nahnu a'lamu bi da'watina. Kami lebih tahu tentang dakwah kami yang ada di negeri Yaman. Di sini coba kita bayangkan bagaimana seorang alim kabir, seorang yang berkompeten di bidangnya, ketika menyampaikan sebuah fatwa dan bimbingan, lalu dijawab dengan jawaban-jawaban tadi. Syekh Munir menyebutkan di bagian yang lain bahwa kalau seorang ulama berkompeten di bidang fitnah, di bidang tersebut, jangan dikira ulama itu memutuskan sebuah keputusan atau vonis asal-asalan. Jangan dikiaskan ulama dengan kita. Ulama itu di dalam menyampaikan sebuah keputusan, apalagi masalahnya masalah besar, dipelajari dari banyak sisinya. Dipelajari dengan matang. Ditimbang mafsadah, maslahahnya, dihitung secara cermat. Lalu kemudian disampaikan fatwa. Dijawablah dengan jawaban-jawaban tadi. Dan kita khawatir jika misalnya ada yang menyatakan terhadap nasihat Syekh Bukhari, fatwa Syekh Bukhari terkait kasus Indonesia ini, kami lebih tahu tentang kondisi di sini. Kami lebih tahu tentang hakikat permasalahan yang terjadi. Maka betapa miripnya jika memang benar ada yang mengatakan seperti itu, betapa miripnya kasus-kasus yang terjadi itu. Polanya sama namun pelaku-pelakunya berbeda. Lalu beliau sebutkan, fatahsulu madza barakallahu fikum min jarra'i dzalik al-fitan. Apa yang terjadi barakallahu fikum dari ini semua? Fitnah yang terjadi. Ketika indama yarji'u ila haula wa yatrukul kibar tahsulul furqah wa yahsulu asyatat wa yahsulu tamazzuq wa rubbama dha'atil bilad. Ketika salafiyin ahlu sunnah di negeri Yaman kembali kepada mereka, nama-nama yang tadi disebutkan, dan meninggalkan fatwa al-kibar, meninggalkan bimbingan dari ulama kibar, terjadilah perpecahan,
terjadilah perceraian. Wa rubbama dha'atil bilad, dan bisa jadi negeri Yaman hilang, dalam artian sebagaimana yang sudah terjadi. Beliau tegaskan di sini, kama hasala huna dha'at manatiqus shimal wa sarat tahta yadi al-Houthi. Wa min a'zami asbabi dhalika fatwa al-masyayikh hunak bi'adami jihadihim mudaddatan wa mu'anadatan wa mu'akasatan li fatwa al-ulama al-kibar. Fantabihu barakallahu fikum, intabihu. Sebagaimana yang terjadi di sini, di negeri Yaman, kata beliau. Hilanglah wilayah-wilayah di negeri Shimal, di Yaman Utara, akhirnya menjadi daerah-daerah kekuasaan Houthi. Cengkeraman Houthi di Yaman Utara sangatlah kuat, berbeda dengan Yaman Selatan. Di fadlillah kemudian masyayikh di Aden yang mengikuti bimbingan ulama kibar dalam permasalahan ini menjalankan fatwa jihad ketika itu melawan Houthi. Yaman Selatan selamat dari cengkeraman Houthi. Sebaliknya yang utara berada di bawah cengkeraman Houthi, Syiah. Kata beliau, di antara sebab terbesarnya adalah adanya fatwa dari masyayikh yang ada di sana, yang tadi disebutkan nama-namanya, untuk tidak berjihad melawan Houthi sebagai bentuk penentangan dan penyelisihan terhadap fatwa ulama kibar. Fantabihu barakallahu fikum, intabihu. Maka waspadalah kalian, waspadalah barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita semua sangat mengkhawatirkan kondisi kita, kondisi keimanan kita, kondisi keistiqomahan kita. Dan itu adalah taruhan hidup kita. Maka permasalahan-permasalahan fitnah, permasalahan-permasalahan besar ini hendaknya benar-benar kita menempuh jalan yang tepat. Jalan yang tepat adalah seperti yang tadi telah dibimbingkan, untuk merujuk kepada para ulama yang berkompeten fin nawazil, dalam permasalahan besar ketika fitnah sedang melanda. Ketika ada bimbingan dari mereka, ikutilah. Walaupun mungkin hati kita, kalbu kita berat, ikuti bimbingan itu dengan segala konsekuensinya. Karena kita khawatir dari fitnah yang kita anggap awalnya kecil akan menyeret kepada fitnah yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Maka sekali lagi, dakwah salafiyah Islam tidak butuh kepada kita. Justru kita yang butuh kepadanya. Para ulama tidak butuh kepada kita. Justru kita yang butuh terhadap mereka dan bimbingan mereka. Apabila hal ini dapat kita pahami dengan baik dan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kita bermanhaj, di dalam kita menjalankan agama ini, bi'idnillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungannya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita dalam kondisi-kondisi yang kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan tentunya masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari muhadharah tersebut. Namun waktu yang tersedia dirasa sudah cukup. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini dapat mewakili faedah-faedah yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.